dengan Love Sonya di sini. Kali ini aku menampilkan seorang cancer survivor namanya Edward. Aku percaya ketika seorang anak dilahirkan dia nggak pernah kebahagiaan dalam hidupnya kalau dia punya penyakit, apalagi cancer. It's like life and death gitu, life and death, hidup dan mati, benar gak sih? So kali ini aku tampilkan Edward dan mamanya. Hi, welcome. Halo. Thank you so much for coming. Terima kasih kembali. Senang banget bisa ketemu Edward. Aku sendiri volunteer di Yayasan Kanker Anak Indonesia dan Edward adalah salah satu pejuang cancer, right? Betul. Yang sembuh. Iya. Bet, ceritain dong, kamu sejak kapan tahu kalau kamu terdeteksi oleh cancer? Oke. Jadi awalnya itu sebenarnya terdiagnosisnya tahun 2013, Yes. tetapi gejala itu muncul dari tahun 2012 akhir. Gejala itu awalnya sederhana. Jadi pas sekolah, waktu itu aku kelas 6, masih SD, ketika pelajaran olahraga, tangan aku yang sebelah kanan itu seperti tertarik ke belakang. Wow. Jadi seperti terkilir gitu. Yeah. Dan aku nggak ngomong sama mama sama orang tua. Sampai akhirnya hampir 1 bulan itu kegiatan aku dominan pakai tangan kiri. Oh, Mulai I see. tangan kanannya itu pasif, jadi I see. lebih dominan tangan kiri untuk makan, Ya, kemudian ya, untuk ya, buka ya. pintu dan lain-lain Ya, itu ya, pakai ya. tangan kiri. Sampai akhirnya ditanya, Mhm. kenapa pakai dominan tangan kiri? Ya, Baru ya. di situ aku cerita, karena kan aku mikirnya sakitnya itu paling juga nanti sembuh sendiri Ya, gitu ya, kan. ya, Kita ya, ya. pada saat itu mikirnya ya paling ini nyeri-nyeri karena mungkin Ya, ya. olahraga lah Ya, gitu, ya, ya, ya. nyeri. Dan pada saat aku bilang ketarik, karena kami kan tidak ada keluarga yang latar belakang kedokteran, jadi Ya, kami ya, orang ya. awam ketika bilang ketarik pasti mikirnya oh terkilir nih gitu. Ya, ya, ya. Dibawalah ke tukang urut gitu, Ya, ke panti terus? pijat supaya sembuh gitu. Ya, Ternyata ya, ya. setelah dipijit bukannya makin sembuh, Makin sakit. malah makin sakit. Wow. Justru malah semakin membengkak di Wow. bahunya itu. Semakin bengkak dan angkat tangan lah tukang urutnya. Sampai akhirnya dibawa ke rumah sakit, di ronsen. Hasil pertama ronsen itu aku masih ingat banget, 28 Desember 2012. Ya. Itu hasil pertama ronsen langsung dinyatakan bone tumor. Wow, wow. Hasil pertama ronsen, kemudian dari situ kita dirujuk ke rumah sakit yang lebih besar, ke RSCM untuk ke bagian yang khusus kansernya. Nah, di bagian khusus kansernya itu kita dari awal lagi di ronsen, kemudian cek darah, di MRI, CT scan, sampai akhirnya di biopsi. Hasil biopsi itu bulan Januari 2013 menyatakan positif osteosarkoma. Ketika kamu denger nih cancer ya, kaget gak sih? Sangat-sangat kaget ya, apalagi How do you pada feel? How do you feel? pada saat itu yang aku rasakan karena gejalanya hanya nyeri, jadi aku ngerasain sakit doang, dan itu awalnya sakitnya cuma tiap malam. Tapi lama-lama jadi panjang hari itu Wow. sakit. Dan kalau aku boleh cerita ya Kak Sonja, itu sakitnya aku sampai tarik-tarik rambut kepala. Wow. Ketika Wow. malam tidur itu sampai ditarik Oh, itu I karena feel saking you. sakitnya itu. Wow. Dan obatnya pertama dikasih yang paling rendah dari Ponstan, dari paracetamol, Ponstan, kemudian karena nyerinya nggak hilang-hilang, akhirnya dokter resepin morfinnya. Wow. Jadi Berapa harus lama pakai tuh morfin. pakai morfin? Pakai morfinnya pada saat kemoterapi, jadi Oh, oke. pada saat kemoterapi dimasukin morfin di situ Iya. supaya bisa istirahat, supaya bisa Oke. tenang. Tante, makasih Tante udah dateng jauh-jauh. Tante, ketika Tante denger kalau Edward menderita kanker tulang, how do you feel as a mom? I'm a mother too, punya 2 anak. Saat pertama divonis kanker, sangat sedih, kaget, Yes. menangis, saya Pastilah, menangis. pasti. Namanya kita sebagai Ibu orang awam, sebagai seorang ibu yang melihat dia menangis di depan mata kita, tapi kita tidak bisa menolong, Wow. sangat sedih. Di situ Wow. rasanya, untuk apa saya tidak bisa menolong? Tetapi hanya sebentar saja saya menangis. Saat itu saya merasa bahwa Tuhan izinkan ini terjadi, berarti kami manusia yang sangat dipilih Tuhan, ya, betul. kami bisa melewati itu. Hanya itu aja. Pernah nggak ngerasa gini, Tuhan, saya aja deh kasih sakit jangan Edward? Pernah. Ya, as a mom, this is a mom. I'm a mom too. I feel it kalau anak-anak sakit tuh kayaknya, waduh, kita lebih Iya. panik gitu kan. Pengen ngegantiin banget. Iya, pengen ngegantiin banget. Kalau bisa anak Betul. anak aku nggak sakit, aku yang sakit. Iya, pernah merasakan seperti itu. Do you cry tuh gak? Nangis sama Tuhan. Nangis saya nangis. Tetapi kembali lagi saya katakan hanya sebentar saja. Hebat. Hanya sebentar saja karena saya percaya Tuhan izinkan ini terjadi, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Dan pasti ada satu kemuliaan untuk nama Tuhan terjadi untuk melalui Edward ini.
Itu Tante tuh keyakinan saya. luar biasa banget loh, karena aku juga bilang kan kalau percobaan itu tidak melampaui kekuatan kamu. Betul. Tapi ngeliat iman tante tuh saya banyak belajar di sini. Jadi guys, aku sendiri juga melayani di Yayasan Kanker Anak Indonesia, YKI. Aku setiap kali ketemu cancer survivor, actually aku diberkati sama mereka sih. I'm nothing gitu compared to their faith, their spirit gitu loh. Terus Bet gimana? Setelah apa itu kamu kemoterapi dulu atau kamu gimana maksudku? Jadi kalau kita kanker tulang itu protokol kemonya 6 kali, Oh, ya. 6 siklus kemoterapi dibagi 2. Oke. Jadi 3 kali kemo pertama, kemudian dioperasi, baru 3 kali kemo terakhir. Oke. Sepanjang kemoterapi itu efeknya ya seperti yang kita tahu, rambut botak Wow. sampai benar-benar tidak ada sehelai rambut Ya. pun, mulut itu sariawan penuh, Ya, buang-buang air, ya. muntah mual, jadi makanan masuk, belum masuk udah keluar lagi, Wow. masih di mulut, masih Wow. belum ditelan aja sudah muntah lagi. Wow. Minum air putih keluar lagi. Jadi akhirnya pada saat itu pernah waktu kemoterapi pertama itu karena tubuh aku benar-benar drop, kena masuk obat kemo, itu sampai dehidrasi. Wow. Bahkan sampai harus transfusi 21 kantong Wow, darah. wow. Dan itu terjadi di tahun 2013. Wow. Karena tubuh aku benar-benar sangat lemah, sangat drop, sampai darah itu bukan lagi netes. Jadi kalau kita diinfus itu biasanya kan darahnya obat itu netes ya. Ini udah bukan netes lagi. Jadi keran selangnya itu sudah dibuka full supaya darahnya itu langsung masuk, langsung kuat lagi. Karena udah drop banget, Wow. mata udah nggak bisa melek lagi. Wow. Saking dropnya karena obat kemo yang benar-benar keras itu. Wow. Dan pada saat itu karena aku udah lemes banget, nggak bisa melek mata, udah nggak bisa ngomong, cuma bisa denger aja. Jadi Wow. suster sendiri udah gonta-ganti Itu antara hidup dan mati ya, Bet ya? sangat. Jadi udah kayaknya udah setengah badan udah Padahal kemo hilang pertama gitu. doang ya, Padahal Bet? baru kemo pertama. Tante, aku mau lihat. Waktu Tante lihat Edward kayak begitu, how do you feel? Sangat sedih sekali. Sempat worry juga saya. Ya, ya. Tetapi kembali lagi saya dikuatkan bahwa semua ini pasti kami bisa melewatinya. Wah, Saya hebat hanya Tante, memberi hebat sekali. kekuatan kepada Edward. Edward, kamu harus kuat. Kamu pasti bisa. Wow. Kamu pasti bisa mampu melewatinya. Saya hanya mensupport dengan kata-kata pembangunan seperti itu supaya dia yakin bahwa oh ya Mam, aku kuat. Hanya itu saja yang saya katakan sama Edward. Aku percaya nih Edward menjadi seperti ini pasti karena mamanya. Iya benar. Karena asal your faith, ya, asal your spirit luar biasa deh. Terus kemudian gimana, Bet? Dan pada setelah ditransfusi itu sampai dehidrasi. Jadi aku benar-benar muntaber. Jadi dari atas keluar, dari bawah juga Iya, iya. keluar. Dan ya itu yang terjadi yang mengakibatkan aku harus ditransfusi 21 kantong darah. Dan setelah transfusi itu puji Tuhan sudah mulai sadar lagi, Ya, mulai balik lagi, sudah mulai bisa ngobrol, udah mulai bisa makan. Dan itu di setiap kemo harus transfusi darah. Wow. Sorry, HB-nya pernah 0 ya? Wow. Jadi Kemudian dokter memutuskan untuk amputasi. ya. Hari pertama kamu dengar dokter memutuskan amputasi, kamu rasanya gimana? Kamu siap gak sih gitu loh? Lahir hari, misalnya sekarang nih dokter bilang seminggu kemudian kamu bakal diamputasi. Preparation kamu tuh gimana gitu? Aku ngerasa gitu, kamu kan biasa kita pakai tangan kanan, makan tangan kanan, semuanya tangan kanan, nulis tangan kanan Iya. gitu. Waktu jadi jadi aku ada kedua dokter di rumah sakit yang berbeda. Di dokter yang pertama itu memang dia sudah ngomong, dia ngomongnya dokternya itu frontal, jadi nggak ngomong halus gitu. Iya, iya, Biasanya iya. kan kalau harus diamputasi, ini nggak, dia baru datang pertama belum baca hasil apa-apa udah langsung harus diamputasi, harus Wow, diamputasi gitu kan. Saya yang waktu itu ini dokter apaan sih gitu iya, kan, iya, kita kan iya. belum dilihat Iya, hasil betul, apa-apa, betul, belum betul. diperiksa, Salah kali lo ya, amputasi, gitu. iya. Terus? Akhirnya enggak, kita pindah rumah sakit. Wow. Kita ganti Iya, rumah iya, iya. sakit. Dan di rumah sakit yang sekarang puji Tuhan dokternya lebih, dalam tanda kutip, lebih halus bahasanya iya, iya. gitu. Memang ujung-ujungnya memang harus diamputasi, tetapi tidak sefrontal itu di awal. Jadi pada saat diamputasi itu ya pasti kaget lah ya, Oke. karena sama sekali tidak pernah terbayang kalau akan menghadapi ini dengan Iya. segala sesuatu pakai tangan kiri. Tidak Yes. pernah terpikirkan ya, kayak tadi Kak Sonya bilang, tidak pernah terpikirkan untuk semua pakai tangan kiri, tetapi Mama selalu kasih semangat, Papa kasih semangat, keluarga kakak adik selalu kasih semangat bahwa sekalipun ada Luar biasa kurangan, kalian. tetapi Tuhan berikan kelebihan di tempat yang lain. Kamu luar biasa.
Waktu kamu ngerasa nggak sih sebelum operasi nih, malam ini aku mau operasi, berasa nggak sih masukku? Aku pernah dioperasi loh guys. Actually tuh aku pernah dioperasi, dokter sendiri masuk ke aku karena nangis mulu, ngerti gak sih? Gue pas masuk ke ruang operasi asli loh, gue nangis terus loh. Sampai mau dimasukin, aduh gila, gue sampai inget apa yang dimasukin ke ruangnya. Jadi sebelumnya kan kita di bius tengah ya, di bius tengah gitu ya. Itu aku nangis terus, karena aku takut beneran. Sampai dokternya datang, soalnya it's okay. Tapi aku aja yang mewek terus gitu. Jadi aku inget masa lalu. Terus kamu gimana? Ya serupa dengan Kasonya juga Iya, ya, iya. apalagi kita juga yang apalagi aku masih sangat Muda ya? muda, masih sangat anak-anak, masih umur 11 jalan 12 tahun, tiba-tiba harus diamputasi. Sepanjang jalan ke kamar operasi aja sudah, ini mata tatapannya tuh kayak udah kosong gitu, karena I seperti feel you. seperti ya udahlah, habis ini gue hopeless lah, habis ini Iya. ya gue mau ngapain, saya mau Iya, ngapain iya. lagi, udah tangan diamputasi. Tapi Iya. sampai masuk ke kamar operasi, sampai Wow. di kamar operasi kan ada kacanya ya, Wow. mama di luar, ketika aku masuk aku malah dada-dada sama mama gitu. Aduh, aku sih nangis kali terus. Ya ketika masuk kamar operasi, ya kan biasa kalau di operasi mas sembahyang menurut agamanya, saya Wow. berdoa, kemudian berdoa, dan di operasi ketika keluar dari kamar operasi itu aku udah siuman, udah sadar. Sepanjang jalan dari kamar operasi ke ruang perawatan itu cuma bisa nangis saja, cuma bisa nangis. Dan I feel you. ini tangan yang sebelah kiri tuh masih megang gini gitu, kayak Wow. dia Kayaknya nggak jangan rela, gitu. jangan. Iya. Iya, amin, I feel you sih. Iya, Aku ngerti banget itu. jadi ya yang kita rasakan pada saat mau operasi itu ya pasti nangis. Sesudahnya juga nangis. Jadi hanya air mata lah sebelum dan sesudahnya. Tetapi balik lagi yang tadi mama bilang, itu tidak lama, karena justru Wow. selama di rumah sakit itulah aku justru belajar untuk pakai tangan kiri, Wow. belajar tulis pakai tangan kiri, belajar makan pakai tangan kiri gitu. Dan tentu itu semua tidak lepas dari mama, dari papa, dari kakak adik, orang tua yang selalu mendukung dan selalu memberikan semangat, sampai tiap hari datang ke rumah sakit, datang ke kamar. Wow, supaya luar bisa. biasa ya keluarga ini. Aku Betul. dengar testimoni kamu, aku yang nangis. Ini dada udah gemuruh dari tadi. Ibu, pernah kebayang nggak sama Tuhan? Kok anak saya, kan banyak nih jutaan ibu kan. Kenapa anak saya? Kenapa Edward? Nomor cuma satu-satunya laki ya? Ya. Why? Awalnya saya sempat bertanya seperti itu, tapi tidak lama. Hanya hitungan menit, tidak sampai 1 menit kok cepat saya kembali. Terima kasih Tuhan, saya hanya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa kembali lagi saya perkatakan, mungkin bosan didengerin bahwa Enggak apa-apa, benar. saya emang tetap benar. bersyukur kepada Tuhan. Tuhan izinkan ini terjadi. Aku percaya ada rencana Tuhan yang indah untuk Edward. Rencananya apa? Rencananya dia akan menjadi saksi di keluarga kami, khususnya untuk papanya, bahwa biar papanya bisa melihat bahwa kondisi Edward ada sekarang. Karena yang saya tahu itu kan kanker pasti ujung-ujungnya mati. Yes. Itu kan dulu pemikiran Yeah. kita. Tetapi dengan Edward ada saat sekarang, dia akan menjadi saksinya untuk papanya. Amin. Saya yakin sekali itu. Amin. Ada rencana Tuhan yang indah. Ibu luar biasa imannya. But sekarang udah lulus atau gimana, Bud? Maksudnya? Sekarang aku masih kuliah. Mhm. Jadi aku sekarang kuliah di Universitas Negeri Jakarta. Yes. Aku ambil jurusan pendidikan ekonomi. Mhm. Sekarang sudah semester 6. Wah, hebat banget. Cita-citanya dulu apa, Bud? Ini kalau bicara cita-cita Iya, iya. dulu, jadi dari masih kecil sampai ke sebelum dioperasi itu, selalu setiap orang tanya cita-citanya apa, selalu jawabnya jadi pilot. Wow. Apapun yang berhubungan dengan kepesawatan pasti dibeli. Bahkan Ya. sering ke bandara, Ya. tapi nggak turun, dia cuma lewat lihat pesawatnya aja gitu, seneng Wow, gitu dengan ya, suasana ya, bandara, ya, suasana ya. pesawat. Setiap ada orang yang naik pesawat pasti aku mintain tiketnya. Sini dong, tiketnya kan mau dibuang, sini disimpan. Jadi tiket keluarga itu semua disimpan. Pasti kalau mereka pakai pesawat atau aku yang ke pesawat pasti beli miniaturnya di pesawatnya. Saking cintanya sama dunia aviasi gitu, Ya, dunia ya, penerbangan itu. Tapi satu ketika harus diamputasi, sempet kecewa ya, karena gimana pupus harapan saya untuk jadi pilot. Karena yang saya tahu kan kalau jadi pilot itu maaf tidak boleh difabel. Ya. Jadi sempet gimana ya, gak usah jadi pilot, terus jadi apa dong gitu kan. Tapi Jadi ya menteri itu, luar negeri aja. Iya. jadi pada saat itu ya mengalir aja, sekolah berjalan, SMP, SMA sampai sekarang bisa kuliah. Dan
sekarang puji Dan Tuhan sudah magang. Oke. Dan kebetulan aku magang di salah satu instansi pemerintah di bagian anggaran. Jadi karena aku ekonomi, jadi kebetulan magangnya ditaruhnya di banget sih bagian kamu. anggaran. Dan satu hal bahwa ternyata nggak jadi pilot pun nggak masalah. Iya. Tuhan berikan tempat lain mungkin. Karena aku kebetulan pendidikan ya, mungkin akan fokus terjun setelah ini akan ke dunia pendidikan, jadi guru, atau mungkin kalau Tuhan izinkan bisa S2, bisa jadi Bisa lah, dosen. bisa lah. Dan Bisa. ya, jadi Tuhan tidak izinkan jadi pilot, Tuhan berikan tempat yang lain Amin. untuk cita-citaku. Aku ngerasa gini loh, Tante. Aku ngerasa Edward nih akan dipakai tuh luar biasa. I'm serious. Kan dulu Edward itu pengennya jadi pilot kan. Pilot kan harus ini ya, apa pesawat gitu kan di depan. Kamu kan banyak luar negeri, mungkin kamu jadi testimoni buat Tuhan. Amin. Because di dalam Alkitab dibilang you are the light of the world. Iya. Dunia loh Tante. Kita imanin itu ya. Kita imanin itu. Jadi nggak hanya di family aja, Tante bilang di family, di tetangga, di lingkungan gereja. I think he has more. He has more. Karena aku lihat tuh, aku nggak tahu ya, kamu dengan umur segini, kamu dengan spirit segini, I think you amaze me gitu loh Tante. Dan aku percaya Edward seperti sekarang ini pasti gara-gara mamanya dan keluarganya. Puji Tuhan, memang waktu selama setahun kami di rumah sakit, Edward, seperti tadi kakak bilang kepada saya bahwa Edward ini akan menjadi saksi. Memang waktu di rumah sakit saya terus berdoa. Setiap Edward mau melakukan operasi, kemo, saya berdoa, saya tetap mengucap syukur bahwa Tuhan, saya percaya Tuhan ada. Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan menyertai Edward. Amin. Dan Edward mampu melewatinya. Dan Amin. saat itu saya berdoa, saya ingat sampai sekarang. Saya bilang, Tuhan, pakai kami. Wow. Pakai saya dan Edward untuk menjadi saksimu. Ya. Amanat Agung Matius 28 itu akan kami lakukan. Amin. Saya percaya Edward akan menjadi saksimu, saya juga menjadi saksimu. Dan sampai hari ini puji Tuhan, kalau saya dimanapun saya berada, baik saya kontrol ke rumah sakit, di lingkungan keluarga sekalipun, itu tetap kami satu iman, saya tetap menyaksikan cinta kasih Tuhan bahwa Edward ada sekarang karena kebaikan Tuhan. Amin. Karena mujizat Tuhan Amin. terbukti, walaupun tidak ada tangan, Tuhan ambil tangannya, tetapi Tuhan memberikan kelebihan yang belum tentu ada di orang yang ada kesempurnaan. Betul. Yes, agree with Dan you. saya itu sangat percaya, dan dimanapun saya berada, bukan hanya di gereja, saya juga sering dipanggil ke gereja lain untuk saya memberikan kesaksian. Saya terus menyaksikan ini bahwa Tuhan ada, mujizat Tuhan masih ada. Amin. Bukan hanya 2000 tahun yang lalu mujizat ada, tetapi saat ini pun Tuhan yang sama memberikan mujizatnya, dan itu akan berlangsung selama kita tetap percaya sama Amin. Dia. Luar biasa Puji ya. Tuhan. Tahu nggak lagu ini? Kita nyanyi sama-sama yuk. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Satu kali lagi. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Thank you so much. Terima kasih. Saya diberkati loh dengan keadaan dengan Edward Dana. Thank you so much. Terima kasih. Tante jadi tetap ya. Buk, saya rasa buat Edward menjadi Tante juga jadi the light of the world. Keep testifying God promises. Keep testifying God goodness in your life. Okay? Wow, luar biasa ya kesaksian hari ini. So, lihat deh, Edward, sorry nggak ada tangannya amputasi, tapi dia punya semangat yang luar biasa. So, you guys, semangat ya. Kalau Edward aja bisa dipakai Tuhan dengan keterbatasannya, kalian juga bisa. Okay? Thank you so much for watching my channel. Love this on out. Bye. Tangan Tuhan sedang merendam
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Satu kali lagi. Tangan Tuhan sedang merendam suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba